Shalom jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dahului dengan berdoa. Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur kepada Engkau. Allah yang mengasihi kami bersyukur punya waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami melalui online ya Tuhan. Tetapi biarlah hati kami berkobar-kobar untuk terus mencintai Engkau, mengasihi Engkau di tengah segala pergumulan kehidupan pandemi yang masih kami alami. Tetapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu dimampukan untuk boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Sertai untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau yang memimpin dan Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa minggu ini kita bersama-sama telah belajar tentang disiplin sebagai bagian dari hidup di dalam anugerah. Disiplin sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betul saudara bahwa kita ini telah diselamatkan oleh anugerah. Tetapi setiap kita mempunyai panggilan untuk mengerjakan keselamatan itu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang disiplin pendirian. Minggu ini kita akan membahas satu topik yang juga penting yang ada di sekitar kita, yaitu tentang pilihan. Saudaraku, mungkin banyak di antara kita menganggap bahwa memilih itu adalah hal yang biasa. Karena betapa tidak, karena hidup kita ini diperhadapkan oleh banyak pilihan. Mau ke kanan atau mau ke kiri. Mau makan bubur atau mau makan nasi campur. Mau pakai baju warna merah atau baju warna putih. Namun biasanya banyak orang saudara menganggap memilih itu adalah sesuatu hal yang gak perlu untuk dipikirkan baik-baik. Betul sih, untuk beberapa hal. Karena belum tentu pilihan yang kita pilih itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya saudara, kita pilih memakai baju apa, hal itu tidak memberikan pengaruh yang besar bagi hidup kita. Saudara, tapi ada pilihan-pilihan yang dalam hidup kita ini mempunyai pengaruh yang besar, yang signifikan, yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang telah beroleh anugerah Allah. Saudara, mari kita bersama-sama saat ini akan mendengarkan pembacaan bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma 6 melalui audio. Roma pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.
Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, secara khusus hari ini kita melihat pada ayat yang ke-19 yang dikatakan demikian, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudaraku, rupanya pada bagian ini ada keberatan terhadap pengajaran Paulus tentang kasih karunia. Di dalam pasal yang kelima, yakni semua dosa kita sebanyak apapun dan sebesar apapun bisa diampuni hanya berdasarkan pada iman yang dituliskan pada ayat yang ke-20 di pasal yang kelima. Saudara, ada yang mengkhawatirkan ajaran Paulus itu akan membuat
orang itu bebas sebebas-bebasnya untuk melakukan dosa. Dan akan membuat orang-orang itu akan sengaja untuk melakukan dosa. Saudaraku, Paulus menjawabnya dengan tegas dan gamblang di ayat yang kedua dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Saudara, dengan kata lain begini saudara, Paulus mengibaratkan menjadi Kristen itu berarti kita ini berpindah tuan. Berganti penguasa hidup kita, termasuk berganti aturan main. Saudara, dalam hidup kita yang lama, tuan kita itu adalah iblis. Iblislah yang menjadi tuan kita, yang memerintah kita, yang memaksa kita untuk menggunakan anggota-anggota tubuh kita ini untuk melakukan segala kejahatan, berbagai kenajisan, dan akibatnya aturan main, hukum Taurat memvonis kita bersalah, berdosa, layak dihukum. Tetapi sekarang kita sudah berada di dalam kehidupan yang baru. Kita menikmati pengampunan di bawah aturan main hukum kasih karunia. Pengampunan Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa, yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat kedua hingga yang ke-14, Paulus menguraikan bahwa kita berpindah tuan dan aturan main, atau kita berpindah dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Hal itu terjadi saudara ketika kita beriman kepada Kristus dan dibaptis di dalam Yesus. Sejak saat itulah kehidupan lama kita ini turut mati bersama dengan kematian Kristus. Artinya sejak saat itu kita tidak boleh lagi tunduk dan taat terhadap dosa. Saudaraku, anggota-anggota tubuh kita tidak boleh lagi dipakai untuk berbuat dosa. Anggota-anggota kita tidak dapat lagi dipakai untuk senjata kejahatan. Karena kuasa dosa itu sudah tidak punya hak lagi menuntut ketaatan kita padanya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudaraku, tidak hanya mati bersama Yesus, iman dan baptisan di dalam Yesus itu juga membuat kita turut dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru bersama dengan kebangkitan Yesus. Saudara, kebenaran yang disingkapkan oleh Paulus ini saudara menegaskan bahwa bukan hanya kita tidak lagi wajib mentaati aturan main Tuhan kita yang lama, yaitu iblis dan tujuan-tujuan jahatnya, serta hukum Taurat yang memvonis kita sebagai orang berdosa. Tetapi sekaligus dari bagian ini saudara, dengan sukarela dan sukacita kita untuk mentaati aturan main Tuhan kita yang baru, yaitu Allah, dan dengan tujuan-tujuan kekalnya. Saudaraku, itu sebabnya Paulus segera menambahkan, dikatakan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang artinya saudara, kita mempunyai dua pilihan ini, yaitu semua bagian tubuh kita, segala talenta dan setiap apa yang kita miliki, apakah kita akan pilih untuk menggunakan bagi
kepentingan iblis dan kuasa dosa, ataukah untuk kepentingan Allah dan kekekalannya? Saudaraku, Paulus ingin kita ini memilih dengan tegas bahwa anggota-anggota tubuh kita, yakni segala talenta kita, harus semakin dimanfaatkan bagi misi Allah di dalam dunia ini. Kita harus disiplin di dalam pilihan seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa senantiasa disiplin memilih yang benar ini? Memilih menggunakan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran. Saudara, ada langkah-langkah bagi kita untuk dapat melakukan disiplin ini. Yang pertama adalah the power of habit, kekuatan di dalam kebiasaan. Saudaraku, tidak semudah kita membalik telapak tangan untuk kita bisa mengubah kebiasaan dari kehidupan kita yang lama. Selain karena dunia ini menawarkan banyak pilihan dosa yang indah dan menarik, tetapi juga karena tubuh kita ini, saudara, yang sudah terbiasa dipakai untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan yang jahat. Saudara, saking biasanya, saudara, kita sudah hendak lagi mikir, tubuh kita ini sudah pintar sendiri, saudara. Ketika kita melihat, ketika mata kita melihat ada seseorang yang sukses di dalam kehidupannya, hati kita ini langsung merasa iri. Kok bisa ya dia berhasil? Kenapa dia bisa mendapatkan seperti itu? Kok saya tidak? Nah, ketika telinga kita juga mendengar ada tetangga kita yang menggosipkan atau memfitnah kita, saudara, secara langsung kita pun, mulut kita memaki-maki tetangga kita. Bahkan kita pun membalas dengan memfitnahnya. Saudara, itu semua adalah hasil kebiasaan yang sudah lama. Nah, saudara, agar anggota-anggota tubuh kita ini bisa dipakai sebagai senjata kebenaran, saudaraku, tidak ada cara lain selain melatihnya dengan kebiasaan yang baru. Habit yang baru, yakni kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, misalnya ketika mata kita melihat seseorang yang sukses, latihlah hati kita ini untuk juga ikut merasa senang dan juga mendoakan akan orang itu, supaya orang itu dipakai Tuhan untuk menggunakan kesuksesannya menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesamanya. Saudaraku, ketika telinga kita mendengar kalau diri kita digosipin atau difitnah, mulailah latih mulut kita saat itu. Langsung berdoa, mendoakan tetangga kita itu agar menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak selalu berhasil ketika kita melakukan kebiasaan baru itu. Tapi tubuh kita ini sudah cerdas, saudara. Lama-lama akan terbiasa. Bahkan bisa sampai tanpa kita harus berpikir, anggota tubuh kita ini pun bisa langsung secara otomatis memilih untuk melakukan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang kedua yaitu the power of community, kekuatan di dalam komunitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal di dalam dunia ini yang mengajarkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu bersama-sama lebih terasa ringan, ya, lebih baik, lebih besar peluangnya untuk kita akan mendapatkan keberhasilan dibandingkan kita melakukan seorang diri. Misalnya dengan program diet, program olahraga, goes, saudara. Kita kalau sendirian tentu terkadang kita merasa,
Lebih baik tidur aja, tidak usah bangun pagi-pagi. Ya. Waduh, masih ada hari, besok aja lah untuk mulai dietnya dan sebagainya. Saudaraku, demikian juga dalam hal kita melatih anggota tubuh kita untuk memilih yang benar. Saudara, akan terasa berat kalau kita ini berjuang seorang diri. Kita sendirian di dalam melakukan ini. Tapi saudara, kita membutuhkan teman untuk bergumul bersama dengan kita. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan support kepada kita. Saudara, kenapa sih kita ini butuh komunitas? Karena dengan adanya komunitas, orang-orang yang mendukung kita, orang itu akan memperhatikan kita dan kemudian dia akan mengingatkan kita. Dan dia juga yang akan menegur kita. Dan kuncinya adalah keterbukaan, saudara. Kepada orang yang sudah kita pilih, yang tepat, yang bisa kita percayai. Untuk kita menjadi sahabat di dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus juga memberikan teladannya di dalam berkomunitas. Paulus sendiri memiliki rekan kerja, anak rohani, orang-orang juga di sekitarnya yang menolong dia juga untuk berjuang untuk melawan dosa. Paulus di dalam perjalanan pelayanannya juga melakukan dan mengalami apa itu yang namanya komunitas. Karena di situ terletak kekuatan untuk kita boleh melakukan di dalam komunitas itu. Saudara, dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Terlebih saudara, Tuhan menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Kita tidak dapat menjalani kehidupan kita sendiri tanpa orang lain yang mendukung kita, yang menolong kita, yang membantu kita. Saudaraku, mari milikilah komunitas yang bertumbuh. Mulailah bergabung dengan komunitas yang baik supaya saudara memiliki kekuatan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk sungguh-sungguh bisa memahami bahwa dalam kehidupan kita sangat penting di dalam melakukan pilihan, disiplin pilihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Jika bukan kekuatan daripada Roh Kudus, tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menundukkan hati kita. Coba saudara sekarang pikirkan satu dosa yang secara khusus berkanjang di dalam kehidupan saudara. Perhatikan anggota-anggota tubuh saudara yang mana saja yang terlibat di dalam tindakan dosa itu. Renungkan apa saja situasi dan kejadian yang biasanya memicu anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kejahatan atau dosa tersebut. Saudara, putuskanlah untuk melatih anggota-anggota tubuh itu bereaksi secara berbeda, yakni bereaksi yang sesuai firman Tuhan. Dan ingat, janganlah berjuang sendiri. Mintalah Roh Kudus Tuhan yang menolong dan mintalah dukungan doa dari orang-orang, saudara-saudara seiman yang kita percayai. Niscaya di dalam anugerahnya dan pada waktunya, anggota-anggota tubuh kita, hidup kita ini, talenta-talenta kita akan semakin bermanfaat bagi kepentingan misi Allah di dalam dunia dan makin bisa menjadi alat kemuliaannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kita. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajarkan, yang mengingatkan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Kami orang-orang yang telah beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi hal itu tidak membuat hidup kami bebas, lepas, dan semau-mau kami lakukan di dalam hidup kami. Tapi ada hal-hal di dalam hidup kami yang harus kami boleh kerjakan dan lakukan. Oh Tuhan, Engkau yang terus menolong jemaat-Mu untuk terus memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan kehendak dan kasih setia-Mu. Engkau yang menolong setiap mereka yang saat ini bergumul untuk memilih dan memutuskan anggota-anggota tubuh mereka untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka untuk memiliki kebiasaan yang baik. Dan juga memiliki komunitas yang baik. Karena itulah ada kekuatan untuk kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau yang menolong mereka di dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Mereka tidak sendiri, tetapi Engkau selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.